Kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru, PPDB berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2019 sudah menjadi ketetapan. Namun, kebijakan tersebut menuai kontroversi di masyarakat. Banyak siswa dan para orang tua siswa yang menolak sistem zonasi karena membuat anaknya gagal masuk ke sekolah pilihan mereka hanya karena jarak dari rumah ke sekolah. Ditemui media Minggu 30 Juni 2024 di Depok, Heri Hersong Prasetyo dari aktivis nasional peduli pendidikan mengaku banyak menerima laporan dari orang tua murid. Dirinya menyebutkan dugaan kecurangan sistem zonasi sangat beragam, mulai dari adanya mal administrasi jalur zonasi menggunakan jalur gelap lewat gratifikasi. Kemudian jasa titipan orang dalam hingga dugaan pemalsuan data untuk jalur zonasi PPDB. Banyaknya zonasi yang disalahgunakan dengan pilih kasih. Yang punya hak akhirnya tidak diterima. Ini jadi kisruh. Tiap tahun kisruh. Artinya apa? Berikan acuan zonasi bukan berdasarkan apa? RT dan RW libatkan, kasih surat. Itu zonasi, ya. Jadi tidak ada lagi kisruh. Kalau memang memberikan semangat belajar kepada anak-anak, nggak perlu lagi semacam kebijakan-kebijakan yang istilahnya asal lulus. Yang penting sekolah pasti lulus. Yang penting sekolah pasti naik kelas. Jadi salah kaprah, orang pintar akhirnya terzolimi. Jadi kita kembalikan hak-hak pendidikan kepada orang-orang yang benar pengen pintar. Menghargai orang pintar itu adalah penting. Jangan istilahnya NEM dihapus. Nah, jadi untuk menerima pelajar pintar, ya gunakan NEM untuk acuan. Jadi kembalikan sistem pendidikan nasional kepada NEM untuk penerimaan siswa didik baru. Nah, ini harus dimulai tahun 2000 tahun kali ini. Ya, ini kita belajar supaya nggak kisruh tiap tahun. Supaya anak-anak pandai, supaya anak-anak rajin belajar, supaya anak-anak kita juga fokus kepada pendidikan. Bukan main, nongkrong, segala macam, akhirnya tawuran. Nah, ini salah satu menghindari tawuran adalah anak-anak belajar. Ciptakan anak belajar dengan cara sistem kenaikan kelas itu dengan NEM, dengan nilai. Bukan yang penting sekolah, pasti lulus, pasti naik. Kelemahannya apa sih Bang? Sistem zonasi kelemahannya apa Bang? Zonasi kelemahannya adalah melibatkan institusi di luar sekolah. Dukcapil segala macam, ada upaya-upaya pemalsuan data, ya pemalsuan kakak. Jadi niat kotor mereka istilahnya muncul. Serahkan zonasi itu kepada rekomendasi RT RW setempat. Panggil aja ngomong pihak sekolah. Nah, itu zonasi yang baik, yang benar. Ya. Jadi bukannya asal punya kakak baru setahun baru ini, nggak bisa. Zonasi itu RT dan RW libatkan. Itu bukannya zonasi berdasarkan kakak atau KTP, nggak penting itu. Yang penting adalah bagaimana sistem NEM kita gunakan. Zonasi terbatas, bukan zonasi secara umum ada di online. Zonasi itu adalah orang yang terdekat dengan sekolah. Bukan berarti harus diseleksi berdasarkan NEM. Mana ada setiap sekolah punya tetangga ada 100 orang, nggak mungkin kan. Jadi potensi pemalsuan data banyak di sistem zonasi, makanya harus kembali kepada sistem nilai. Manfaatnya juga anak-anak kita rajin belajar untuk mengejar NEM tinggi. Kalau sekarang anak-anak kita bodo amat dengan nilai, karena apa, udah pasti naik kelas, udah pasti lulus. Nah, akhirnya apa, tawuran. Menimbulkan tawuran ini gara-gara anak-anak tidak memandang nilai, tidak peduli dengan nilai. Akhirnya apa, kebanyakan nongkrong, tawuran. Nah, Menteri Pendidikan ini nggak berpikir ke arah sana. Pikiran dia cuma pikiran online, karena memang basic daripada Menteri Nadharim ini adalah bos online. IT. Bos online, iya kan. Nah, inilah kita kembalikan sistem pendidikan nasional kepada NEM, nilai. Kita hanya menghargai orang pintar. Bukan kita menghargai orang-orang yang punya potensi akal-akalan, anak pejabat atau segala macam. Kalau nggak pinter dia nggak masuk negeri. Orang miskin udah ada jatahnya karena mereka ada tanggungan negara. Tapi kan karena keterbatasan semuanya ada seleksi. Makanya kembalilah kepada NEM supaya anak miskin juga belajar, iya kan. Jadi persaingannya sehat. Yang pintar adalah yang diperhatikan negara. Gitu. Oke ya. Kita rasa besok rencana aliansi aktivis nasional akan melibatkan mahasiswa untuk minta persetujuan Nadiem Makarim merubah kebijakannya di ke depan. Kalau enggak ya turun, dia mundur. Jadi kisruh terus tiap tahun. Yang bikin pusing siapa? Kepala sekolah.
ditekan sana sini, ditekan dengan titipan pejabat ini, pejabat anu lah. Kalau nggak pinter buat apa masuk sekolah? Ya, yang penting kata kuncinya hari ini adalah bahwa kita ingin yang masuk negeri adalah orang-orang yang pintar, rajin belajar. Jadi ada nilai plus untuk anak yang rajin belajar. Nah kalau tentang anak pejabat belajar kagak, ya nilainya jeblok. Mau masuk negeri, ya hancur-hancuran pendidikan, iya kan? Akhirnya hancur-hancuran dengan pendidikan. Inilah yang kita harapkan kepada negara ini di masa yang akan datang, bahwa hargailah orang pintar, hargailah pelajar pintar untuk bisa diperhatikan oleh negara masuk sekolah negeri. Bukan istilahnya kita menghargai orang yang punya duit, orang yang dekat semua udah ada porsinya. Cuma kesalahannya ada hari ini kebanyakan sistem. Jadi sistem satu, hargai orang pintar dengan NEM, ya nilai akhir itu yang dihargai. Kalau sekarang banyak potensi akal-akalan, yang zona di akal-akalin lah, yang kartu keluarga di akal-akalin, yang rekomendasi di akal-akalin dengan beli kan, iya kan, dengan rekomendasi akuan. Karena apa? Dia punya kenalan pejabat, dia punya kenalan jadi modal masuk negeri. Makanya pendidikan hari ini kita harus menghargai orang pintar yang rajin belajar. Sementara itu, aktivis Benteng Rakyat Depok Akbar Hussein meminta agar Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memberikan evaluasi sistem zonasi dikarenakan sistem zonasi tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Selain mendesak agar dievaluasi sistem zonasi, Akbar Hussein berencana akan melakukan demonstrasi besar-besaran. Zonasi yang selalu hampir setiap tahun menimbulkan persoalan, kekisruhan, tidak hanya di Jawa Barat, tapi daerah lain. Saya juga mendapat laporan lah dari Sumatera Selatan, dari Banten, terus kalau di Jabodetabek nih pasti Jakarta juga ada, Bekasi, Kota Bogor, Depok. Yang mana memang ini bukan lagi persoalan hanya sebatas isu-isu yang setiap tahun dalam proses penerimaan peserta didik baru. Ini sudah meluas, sifatnya sudah masif, Pak Ersong. Yang bertanggung jawab itu memang dalam hal ini Pak Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi bersama DPR. Nah, kalau sudah begini, bagaimana nasib anak-anak bangsa ke depannya? Saya pikir ini persoalan yang jangan sampai diserahkan lagi ke pihak sekolah gitu kan, ke kepala kesatuan. Tapi pucuk pimpinan dalam hal ini Pak Menteri dan DPR di Senayan itu harus bertanggung jawab. Oleh karenanya kalau memang dua institusi pimpinan tertinggi pendidikan ini nggak mampu, ya sebaiknya Pak Menteri ini mundur. Dan kita juga ingin menyuarakan aspirasi terkait dengan sistem pendidikan yang kisruh salah kaprah ini. Begitu teman-teman. Akan menggelar aksi demo atau seperti apa nanti Pak? Menggelar aksi demo atau seperti apa tentu? Saya pikir kita bisa beraudiensi pertama dengan institusi terkait gitu ya, dengan pertama Kepala Dinas Pendidikan di Jawa Barat tentunya kan yang menaungi sekolah-sekolah lah gitu. Terus yang kedua kita juga koordinasi dengan teman-teman di daerah ya. Ini saya masuk di grup provinsi lain lah juga sama Pak Ersong. Malah Ombudsman pun akhirnya ikut-ikut juga Pak Ersong mengeluarkan rekomendasi terkait dengan sistem PPDB ini. Ya ini jelas sistem yang tidak berkeadilan lah. Bukan mendahulukan nilai ujian gitu kan, tapi justru lingkungan terdekat. Pun ada temuan juga di lapangan yang terdekat pun juga tidak masuk Pak Ersong. Nah itu dia. Bukan cuma di sini, tapi di Sumatera Selatan itu juga sudah ramai ya teman-teman. Mungkin kalau nanti kepemimpinan Pak Ersong ini lewat Aliansi Aktivis Nasional yang bergerak, bisa jadi teman-teman yang di daerah juga akan ikutan ke Jakarta. Ya bergerak bersama gitu kan, terkait untuk menyuarakan aspirasi PPDB ini.